Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan sendiri. Setelah semalam kita boleh menikmati tidur kita dan boleh beristirahat dengan nyaman. Pagi hari ini kita kembali hendak bersama belajar memahami akan firman Tuhan. Biarlah kita membuka hati untuk bersama-sama ditegur, dikuatkan, dihiburkan oleh firman itu. Namun sebelumnya mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa kita berdua. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, atas kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau menghindarkan kami dari berbagai macam malapetaka dunia. Dan Engkau sendiri yang membangunkan kami tadi pagi untuk kami boleh menerima kekuatan baru yang berasal dari Tuhan, untuk kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan.
kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini dan juga hari-hari ke depan. Penyertaan Tuhan senantiasa kami harapkan. Pagi hari ini kembali kami hendak bersama-sama belajar, memahami akan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami simpan, tetapi juga boleh kami lakukan di dalam keseharian. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak belajar bersama dari sebuah perikop, tetapi saya akan membaca satu ayat saja untuk kita yang mewakili ayat-ayat yang ada di dalam perikop tersebut. Ayub 3 ayatnya yang ke-11. Ayub 3 ayatnya yang ke-11 saya bacakan untuk kita semua. Ayub 3 ayatnya yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saya akan ulang. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyatakan apa yang dinyatakan oleh Ayub ini? Pernahkah kita merasa bahwa beban hidup kita itu sangat berat? Pernahkah kita merasa bahwa perjalanan kehidupan kita itu semakin tersendat? Pernahkah terpikir oleh kita bahwa kehidupan kita ini nampaknya tidak pernah ada jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi? Sehingga di titik jenuh kita mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Ayub ini. Ayub mengatakan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Sehingga untuk apa aku hidup? Kalau kehidupanku penuh dengan persoalan, penuh dengan permasalahan, tidak pernah berhenti, selalu mengalami jalan-jalan yang buntu. Nampaknya itu bukan hanya kita rasakan, tetapi yang dirasakan oleh dunia ini. Semakin kita merasakan kehidupan ke depan, ternyata kehidupan kita semakin instan. Itulah yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga ada banyak hal yang kita rasakan, kok kayaknya Tuhan mempersulit kehidupanku. Tuhan tidak memberikan jalan keluar terhadap permasalahanku. Yang ditawarkan oleh dunia itu pinjol misalnya. Bukankah pinjol itu menawarkan sesuatu yang cantik, yang indah, yang mudah untuk kita jalani? Tetapi ketika kita masuk ke dunia pinjol, kenapa sih pinjol lalu menyulitkan kehidupanku? Utang yang hanya sedikit saja menjadi berlipat kali ganda, sehingga aku dikejar-kejar terus dan aku nampaknya tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Atau hal yang ditawarkan oleh dunia adalah game online, judi online misalnya. Game online nanti akan kita bicarakan juga. Judi online. Aku pengen ada peruntungan di sana ketika kesulitan-kesulitan itu ada di dalam kehidupanku, terlebih kesulitan ekonomi. Betapa sulitnya sekarang ini mencari tempat pekerjaan. Betapa sulitnya tekanan-tekanan itu terus ada di dalam kehidupanku ketika aku mengerjakan banyak hal. Sehingga ketika ada tawaran judi online, tertariklah. Dan pada awal mulanya ya kita mendapatkan ya. Ada kesempatan, ada harapan di sana, tetapi nampaknya semakin lama kita semakin dibelit. Kita semakin lama semakin dibelenggu oleh judi online itu.
sehingga kadangkala kita tidak mampu bergerak lagi keluar rumah pun enggan. Bahkan tawaran yang lain tadi seperti yang saya ungkapkan, game online. Ada tawaran memainkan sekian jam mendapatkan sekian puluh ribu, 3 bulan mendapatkan 250 ribu. Seolah-olah ini mudah. Tetapi ketika kita memainkannya semakin dipersulit. Atau kadangkala kita juga mendapatkan tawaran, kalau mau follow maka kehidupan saudara akan lebih tenang lagi. Si A atau si B akan memberikan 30 juta untuk melunasi hutang saudara. Atau berkaitan dengan kelahiran kita, atau dengan keluarga kita, atau dengan kerabat kita yang sering kali menyulitkan kehidupan kita. Kadang kita tidak diterima, kadang kita dicemooh, kadang kita dibully, kadang kita tidak mendapatkan tempat dalam sebuah komunitas. Sehingga muncullah pertanyaan, kenapa aku harus lahir di dunia ini kalau toh kehidupanku seperti ini? Nyaur hutang tidak bisa, judi online kebelik dengan hutangan juga, game online kok juga tidak begitu mudah untuk diikuti. Lalu jalan keluarnya yang seperti apa? Dan itulah yang dirasakan oleh tokoh kita pagi hari ini, Ayub. Ketika Ayub menyadari menjadi orang yang saleh, ketika Ayub sadar bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Dan ketika persoalan-persoalan datang silih berganti dalam kehidupannya sampai pada batas tuntasnya, pada titik jenuhnya, Ayub sesuai dengan apa yang dituliskan oleh LAI memberikan judul keluh kesah. Penderitaan itu seolah-olah sudah maksimal, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sehingga inilah yang diungkapkan, mengapa aku tidak mati waktu lahir dan atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Kalau itu terjadi, bukankah dia tidak akan pernah merasakan beristri, tidak akan pernah merasakan punya keturunan, tidak akan pernah merasakan punya harta benda, dan itu artinya yang berikutnya tidak akan pernah merasakan kehilangan. Bukan hanya kehilangan anak-anaknya, tetapi juga kehilangan harta bendanya, kehilangan kekuatan tubuhnya sampai dengan sakitnya, bahkan kehilangan kepercayaan istrinya dan teman-teman. Tidak perlu itu terjadi ketika dia tidak lahir. Dan inilah yang dirasakan oleh Ayub. Tetapi satu hal Ibu Bapak, bahwa apa yang dikatakan oleh Ayub ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada proses untuk penyadaran diri, dan itu adalah proses yang cukup panjang, bukan hanya proses yang instan saja. Ketika Ayub, bagian yang terakhir ya tentu saja, ketika Ayub sakit, dengan sakit yang begitu parahnya, lalu ada keluh kesah ini, ternyata Ayub masih tetap bergantung kepada Tuhan. Dia tidak memilih jalan yang lain, misalnya saja bunuh diri, atau yang paling mudah atau yang paling sederhana, ya sudahlah, aku pergi ke Kasepuan saja untuk mencari kesembuhan dari sana, atau aku mempercayakan diri kepada paranormal tertentu untuk mengikuti petuah-petuahnya supaya aku lalu menjadi sembuh. Dan ketika sudah sembuh, Ayub lalu berpikir ulang,
untuk membuang istrinya yang sudah tidak lagi percaya kepadanya, memperoleh istri yang baru, supaya dia juga memperoleh keturunan-keturunan yang baru. Dan mungkin juga di dalam pikirannya bahwa istrinya lah yang membawa celaka, yang membawa bencana dalam hidupnya. Ternyata Ayub tidak berpikir itu. Ayub masih terus berproses untuk pemulihan dirinya, memulihkan untuk dia menerima segala sesuatu yang Allah rancangkan bagi kehidupannya, menjalani, menikmati, dan bersyukur atas apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Sehingga di bagian yang terakhir, di pasal yang penutup, di Ayub 42, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Ayub mencabut pernyataannya dan menyesalkan diri. Ketika menyadari bahwa segala sesuatu memang tidak dapat diubahkan kecuali berusaha terus mendekatkan diri kepada Tuhan, pada saat itulah sebenarnya kita menemukan titik terang. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Bukan istri kita, bukan anak kita, bukan kerabat kita, bukan sahabat kita, bukan manusiawi atau bahkan harta benda, ilmu pengetahuan. Tetapi Tuhanlah yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan ini, sehingga hanya kepada Dia kita mempertaruhkan kehidupan ini. Tentu sambil berusaha untuk memperbaiki diri. Dan nampaknya apa yang dilakukan Ayub membuahkan hasil. Keadaan Ayub dipulihkan. Keadaan Ayub dipulihkan. Dan itu tertuang di dalam pasal 42 mulai ayat yang ke-7 sampai 17. Saat dia pulih kembali keharibaan Tuhan dengan baik. Itulah kehidupan kita, saudara. Sebagaimana Ayub alami, kita pun mengalaminya. Mengakhiri perenungan kita, ada satu bacaan yang menurut saya cukup menarik bagi kita. Untuk kita tidak lalu mengutuk diri, tidak menyalahkan diri, atau kita tidak lalu merasa bersyukur lagi kepada Tuhan. Tidak menyesali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kehidupan kita terus maju, harus maju dengan semangat juang. Saya mengambil bacaan yang tertulis di dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Dipekerti, halaman yang ke-16. Seorang penulis memberikan judul, Saya Adalah Anak Haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari ibuku diperkosa hingga hamil. Aku lahir tanpa pernah kenal siapa ayahku. Aku menanggung malu. Ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa budak. Yang menolong ibuku melahirkan adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin, sehingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untukku dan ibuku, karena saat itu ibuku menderita stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci dengan keadaan ini. Aku kecewa kepada Tuhan saat itu, karena Dia tidak adil atas itu. Saat pada umumnya anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, aku tidak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggilku si anak haram.
dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, "Asi, namaku Asi. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih, mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, maka pilihlah yang terbaik." Nadanya lirih, penuh makna. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangat untuk berdiri tegak, dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya aku memilih untuk keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibu. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan memberkatiku dengan melimpah. Aku meraih kesuksesan. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah Asi Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter tahun 1977 sampai 1981. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu cerita ini menginspirasi kita. Ada pilihan untuk kita, terus menyesali kehidupan ataukah bangkit untuk bersemangat memperbaharui kehidupan. Masih ada jalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau terus bersandar dan terus berusaha. Jangan pernah mengharapkan yang instan, tetapi jalani proses panjang dengan semangat dan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama kita berdoa. Kami hendak dan ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami sendirian menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Kami yang sering kali menghadapi teror, menghadapi tekanan hidup, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan untuk mendidik, mengarahkan anak-anak pemberian Tuhan, menghadapi sulitnya berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, menghadapi sulitnya mencari pekerjaan, menghadapi sulitnya mencari jodoh dalam kehidupan ini, juga menghadapi bagaimana kami masih merindukan momongan dalam kehidupan rumah tangga kami. Belum lagi dengan cemoohan-cemoohan yang hadir dalam kehidupan kami, bulian-bulian. Menghadapi juga rentannya kehidupan kami, lemahnya tubuh kami, rapuhnya daya pemikiran dan juang kami. Tuhan, jangan pernah biarkan kami sendirian. Beri kekuatan baik fisik maupun mental kami untuk menghadapi segala tantangan kehidupan dan menyerahkan semuanya itu ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Sembari terus berusaha keras dengan semangat juang yang tinggi, kami ingin berproses, ya Tuhan, untuk menjadi semakin baik dan semakin baru. Topang kehidupan kami, beri jalan keluar yang terbaik untuk kami, ya Tuhan. Setiap persoalan permasalahan kehidupan kami ada dalam genggaman-Mu.
Setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, jiwa kami, Tuhan angkat dan Tuhan perbarui dengan kesehatan yang utuh. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap rancangan kehidupan kami ke dalam rancangan Tuhan. Dan kami hendak mengakhiri persekutuan kami. Biarlah Tuhan juga menata kehidupan kami. Tuhan juga terus memperbarui hidup kami. Dan kami juga mohon, biarlah Tuhan mendengar seru doa permohonan pribadi kami. Dosa pelanggaran kesalahan kami, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dan inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Ayo terus mau berproses, mau terus dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang sempurna di hadapan Tuhan sendiri. Semangat juang kita, pasti Tuhan berkati. Amin. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu.